Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Akuntan. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan tembak-menembak yang merenggut korban jiwa. Detektif mulai memasuki ruangan tersebut, ia menodongkan senjatanya ke arah pelaku. Adegan berlanjut ke orang tua yang sedang berkonsultasi ke seorang dokter, mereka bertanya terkait kelainan pada anaknya, yang bernama Wolf. Ibunya lalu bertanya tentang kejadian aneh yang sering Wolf lakukan, dokter pun menjawab, jika Wolf mengalami autisme sejak dini. Ibunya juga memberitahu ke dokter bahwa penyakit Wolf akan kembali kambuh saat melihat lampu yang terang serta mendengar musik yang keras. Dengan situasi seperti ini, dokter lalu meminta izin kepada ayahnya, agar mengizinkan Wolf untuk tinggal di rumah miliknya, dengan sistem keamanan yang baik. Di sana ia juga menampung anak-anak berkebutuhan khusus, yang diharapkan bisa sembuh dengan terapi pendidikan yang ia punya. Ayahnya tidak menyetujui hal itu, sementara adik dari Wolf yang bernama Braxton adalah satu-satunya anak mereka, yang masih memiliki kehidupan normal. Di sana juga ada seorang anak perempuan yang juga mengalami penyakit yang sama dengan Wolf, kemudian Wolf kehilangan puzzle terakhirnya. Itu membuat ia gelisah. Perilaku Wolf membuat anak perempuan tadi juga ikut gelisah karena mendengar suara keras dari Wolf. Setelah itu, seorang anak perempuan tadi mendatanginya dan memberi Wolf kepingan puzzle yang hilang. Hal itu membuat Wolf kembali tenang. Kemudian adegan berpindah pada masa sekarang, di mana Wolf telah tumbuh dewasa. Kini ia bekerja di sebuah perusahaan pajak. Ia di sana sebagai akuntan dan ia bertugas melayani untuk membuat pembukuan. Setelah itu adegan selanjutnya membawa kita kepada seorang bernama Ray, yang dimana ia memanggil seorang agen federal bernama Medina. Ia ingin Medina menjadi partnernya dalam mengungkap setiap kejahatan yang melibatkan keuangan. Diketahui bahwa Medina memalsukan kehidupannya, dulunya ia pernah tersandung kasus pidana. Ray memperlihatkan bukti-bukti tentang seorang pria yang disebut sebagai sang akuntan, pada pekerjaannya yang selalu membantu para mafia dalam menggelapkan dana mereka. Ray mengambil salah satu contoh, yaitu ketika seorang mafia kartel dihubungi oleh bendaharanya, jika uang sebesar $30 juta milik mereka raib begitu saja. Kepala kartel tersebut langsung mempekerjakan sang akuntan, sehingga ia tak mengalami kerugian dan justru membuatnya semakin kaya tanpa diketahui siapapun. Sebenarnya Ray telah berusaha untuk menangkap pria ini, namun ia selalu gagal dalam menangkapnya serta Ray meminta Medina untuk mencari orang itu. Jika tidak berhasil menangkap orang itu, Ray akan menyebarluaskan foto Medina ketika di penjara. Kembali ke Wolf, sehabis kerja ia pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian setelah makan dan kenyang, ia melatih tulang keringnya. Hal itu mengingatkan dia ke masa kecilnya, di mana saat itu ia gelisah karena ibunya ingin meninggalkan mereka dan ayahnya menenangkan Wolf. Kemudian Wolf melatih tembakan dari jarak 1 mil, di rumah sepasang orang tua. Wolf berhasil menembak target yang telah ia taruh di sana. Setelah menyelesaikan latihan tembaknya, Wolf pergi ke sebuah tempat persembunyiannya. Di sana ia memiliki rak khusus untuk menyimpan uang miliknya. Saat hendak beristirahat Wolf harus mendengarkan musik yang cukup keras untuk membuatnya tenang. Keesokan harinya, Wolf sedang berkomunikasi dengan seorang wanita yang mengatur segala urusan pekerjaan yang Wolf kerjakan. Dan pada hari itu, Wolf ditawari pekerjaan oleh sebuah perusahaan yang bernama Living Robotics. Suara wanita itu menjabarkan beberapa kasus yang menjadi pertimbangan bagi Wolf untuk diambil. Setelah semuanya selesai, Wolf menerima pekerjaan tersebut dan ia langsung melakukan interview serta bertemu dengan teman pendiri perusahaan Living Robotics. Ia mengatakan jika seorang teman mereka yang merupakan ahli di bidang matematika menyarankan mereka untuk mempekerjakan Wolf. Pihak perusahaan bertanya mengapa ia harus mempekerjakannya. Wolf lalu menjawab jika ia tak membicarakan urusannya dengan kliennya. Wolf bersikap seakan-akan ia yakin jika dirinya sangat dibutuhkan di perusahaan tersebut, dan setelah percakapan yang cukup panjang,
akhirnya Wolf menandatangani kontrak untuk membantu seorang akuntan mereka, yang bernama Dana. Adegan berpindah ke Medina, di mana ia sedang mencari keberadaan Wolf, berlanjut sebuah kota di negara Swiss, di mana menampilkan seorang pria bernama Braxton. Ia menghampiri seorang pria yang tengah berada di dalam mobilnya. Ia menjelaskan jika kliennya merasa terganggu dengan apa yang ditulis pria itu sehingga membuat saham perusahaannya menurun. Braxton lalu meminta kepada pria tersebut untuk menghapus tulisannya milik. Setelah mengancam pria tadi, ia langsung pergi begitu saja. Kembali ke Wolf, ia mulai bertemu dengan rekannya yaitu Dana, yang saat itu sedang tertidur di ruangan dan ia dibangunkan oleh Wolf, karena ia harus mengetahui apa yang sedang Dana cari. Melihat kehadiran Wolf di sana, Dana langsung terkejut dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Lalu ia menjelaskan jika ia dipekerjakan oleh Lamar untuk mencari uang perusahaan yang hilang begitu saja, dengan penuh keyakinan Wolf menjawab jika ia akan menemukan uang tersebut. Kemudian Dana berpamitan dan meminta Wolf untuk menghubunginya jika ia membutuhkan sesuatu. Adegan berganti pada konferensi pers agen nasional, di mana saat itu Ray diperkenalkan kepada publik untuk menangani kasus yang saat ini populer, yaitu penggelapan uang perusahaan. Saat Ray sedang memberikan pidatonya, Medina tiba-tiba mendapat telepon dari rekannya yang memberitahu jika ia berhasil mengidentifikasi foto yang sedang Medina selidiki. Rekannya bilang ke Medina bahwa ia mendapat sebuah rekaman video pada tahun 2006, di mana terlihat seorang pria berjaket hitam membunuh anak buah mafia Italia yaitu Little Johnny. Orang itu sangat ahli dalam membunuh, dan ia lakukan itu semua dengan sangat cepat, dan ia sangat bisa menyembunyikan identitasnya. Rekannya juga memberi rekaman suara saat Little Anthony meminta maaf kepada pria itu. Setelah berhasil mendapatkan beberapa bukti, Medina mulai mencari pria tersebut. Kembali ke perusahaan Living Robotics, di mana malam itu adalah malam pertama bagi Wolf mengerjakan tugasnya, ia mengumpulkan banyak sekali spidol. Lalu mulai membuka buku pengeluaran dan menyalinnya ke papan putih, dan Wolf menulis pembukuan perusahaan sampai ke semua kaca jendela yang berada di ruangannya. Hal itu dilakukan hanya untuk mencari tahu kemana uang yang hilang selama ini. Kembali ke Medina, ia terus-menerus mendengarkan rekaman suara tersebut untuk mengidentifikasi siapa pria misterius ini. Wolf berhasil membukukan 15 anggaran hanya dalam waktu semalaman. Ia langsung menyuruh Dana untuk masuk ke ruangan tersebut. Wolf memperlihatkan beberapa keanehan yang ia temukan di perusahaan ini. Melihat apa yang telah Wolf lakukan, Dana benar-benar takjub. Karena ia belajar hal tersebut selama berbulan-bulan dan ia hanya bisa menyelesaikan satu anggaran dalam waktu yang cukup lama. Tetapi Wolf bisa menyelesaikan 15 anggaran hanya dalam satu malam, namun itu bukanlah hal yang terpenting, karena yang terpenting adalah Wolf berhasil menemukan kemana uang perusahaan yang selama ini hilang, yaitu di sebuah perusahaan yang tak pernah ada. Dana mencoba meyakinkan dengan bertanya kepada Wolf beberapa kemungkinan bisa jadi uang tersebut dibayar untuk kebutuhan vendor, dan lain-lain. Namun Wolf menolak itu semua, karena ia yakin jika seseorang telah menggelapkan dana pengeluaran perusahaan tersebut. Braxton bersama beberapa anak buahnya mendatangi rumah Chilton yang juga berperan sebagai teman Lamar. Ia menjelaskan jika dirinya tak ingin menyiksa Chilton dengan apapun. Ia hanya meminta Chilton untuk menyuntik dirinya sendiri dengan insulin. Maka dari itu pembunuhan dirinya akan terlihat seperti bunuh diri. Maka Braxton dengan terpaksa akan melakukan kekerasan, dengan cara membakar rumah Chilton serta juga akan membunuh Chilton beserta istri dan anaknya. Keesokan harinya saat hendak kembali bekerja, Wolf tiba-tiba dikejutkan oleh ruangan milik yang telah dirapikan. Semua data pembukuan yang telah Wolf tulis dihapus oleh mereka. Dengan itu Wolf langsung bertanya apa yang terjadi. Lamar tiba-tiba mendatangi Wolf dan ia mengatakan jika ini semua sudah selesai. Lamar memberitahu bahwa Francis telah tewas, dan kini saatnya ia memecat Wolf. Lamar berterima kasih kepada Wolf, karena Wolf mau membantu perusahaan mereka dalam mencari tahu penggelapan dana tersebut. Setelah semua ini telah usai,
Lamar memberi uang pemecatan kepada Wolf dan ia pun langsung pergi meninggalkan Wolf. Kembali ke rumah Wolf, ia menyetel musik yang sangat keras serta melakukan kebiasaannya. Hingga ia tak bisa mengontrol dirinya sendiri, namun ia justru teringat pada saat dirinya dengan Braxton ditekan untuk belajar bela diri pencak silat di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Ayahnya ingin mereka berdua bisa bela diri dan mengatakan kepada pelatih anak-anaknya untuk terus melanjutkan latihan. Melihat Braxton dan Wolf kesakitan, tetapi Wolf bangkit, ia lalu berbicara bahasa Indonesia dengan berkata tidak apa-apa, lanjutkan saja. Kemudian adegan berlanjut pada pasangan suami istri, yang saat itu tengah ditodong senjata oleh beberapa pria. Mereka menyuruhnya untuk memanggil Wolf. Tetapi saat sang istri sedang memanggil Wolf, pria menodongkan senjata padanya. Tiba-tiba pria itu tewas tertembak Wolf. Merasa adanya keanehan, salah satu dari mereka langsung membawa pasangan suami istri tersebut ke dalam mobil. Wolf langsung menembak mobil yang membawa pasangan suami istri tersebut. Akhirnya Wolf dapat menghentikan mobil tersebut. Mereka berdua terlempar ke depan mobil dan mereka pun bertengkar. Karena bukan lawan yang sepadan, Wolf dengan begitu mudahnya melumpuhkan pria tersebut, dan lalu bertanya siapa yang menyuruhnya. Wolf memberi beberapa nama, namun pria itu mengeluarkan sebuah foto yang memperlihatkan foto Dana. Ia mengatakan jika dirinya ditugaskan untuk membunuh Wolf dan Dana. Mendengar Dana dalam bahaya, ia langsung membunuh pria tersebut. Dan dengan cepat meminta rekan wanitanya untuk menghapus data Griswold, lalu memindahkan semua akun domestik ke luar negeri, dan mencari nama baru untuknya. Rekan wanitanya menanggapi masalah tersebut dengan serius, lalu memberi identitas baru kepada Wolf. Wolf juga menyuruh rekan wanitanya untuk menghapus seluruh virus di pesan Z Accounting, tempat dia bekerja. Dan setelah itu Wolf mulai mencari keberadaan Dana, yang saat itu baru saja hendak kembali ke apartemen miliknya. Tetapi Dana tak sadar jika ia dalam bahaya, serta Dana diikuti oleh dua orang pengantar paket yang tiba-tiba mendobrak pintu kamarnya. Saat Dana hendak menutup pintunya, Dana pun tertangkap. Namun ia beruntung masih bisa menghajar pria tersebut dan langsung bersembunyi di toilet. Wolf dengan cepat menikam beberapa penjaga yang tengah mengawasi di sana. Wolf berhasil datang tepat waktu, karena saat itu pembunuh hendak menghabisi Dana. Wolf yang menyadari hal itu langsung membunuh pria tersebut, dan dengan cepat membawa Dana pergi dari sana. Tanpa pikir panjang, Wolf mengamankan Dana dengan cara membawanya ke sebuah tempat persembunyian Wolf yang disebut sebagai trailer. Melihat tempat tersebut, Dana tak menyangka jika ternyata seorang akuntan memiliki persenjataan yang sangat lengkap. Wolf memberitahu jika hal itu ia lakukan demi menghindari para kliennya, yang mungkin saja akan mengikuti kemana ia pergi. Setelah semua perlengkapan selesai, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah hotel. Kemudian adegan berpindah pada Medina yang akhirnya mulai mendapat petunjuk, di mana salah satu rekan Medina mendapat petunjuk jika perkataan yang ia dengarkan dari rekaman suara tersebut, merupakan sebuah sajak bagi anak-anak. Rekannya menelusuri sajak tersebut dan mengetahui jika sajak itu sering digunakan kepada anak-anak penderita gangguan saraf alias autisme. Medina mencari di internet bahwa kelebihan dari penderita autisme adalah pintar dalam hal matematika. Medina meminta ciri-ciri dari anak penderita gangguan saraf, namun tak ada satupun wajah yang mirip. Karena itu merupakan informasi penting, Medina langsung menghampiri rekannya agar ia bisa mencari tahu pria tersebut. Di sana Melinda meminta rekannya untuk mencari seorang pria bernama Gauss yang memiliki penghasilan di atas $500.000. Terdapat 104 pria di Amerika yang memiliki nama tersebut, dan tak ada satupun identitas yang seperti Medina bilang. Setelah tiba di hotel, Wolf mengatakan jika $61 juta yang hilang di perusahaan Living Robotics telah ditemukan, dan telah dikembalikan. Dana terheran mengapa Wolf bisa mengetahui hal itu. Ia pun mulai menelusuri dan bertanya siapa Wolf sebenarnya. Wolf menjawab jika ayahnya adalah seorang perwira angkatan darat. Sewaktu kecil ia bersama adiknya dilatih secara keras.
Bahkan mereka berpindah sebanyak 34 kali dalam 17 tahun. Ia juga berkata jujur bahwa dirinya mengidap autisme yang membuatnya ia tak bisa fokus. Saat mereka dalam perbincangan antara diri mereka masing-masing, Wolf tiba-tiba membicarakan tentang akuntan zaman dahulu. Nama Eddie dan Panama sangat terkenal pada zaman itu. Mereka terkenal karena berhasil menggelapkan pajak dengan cara mengambil uang mereka sendiri dan menanamnya di saham perusahaan orang lain. Dalam kurun waktu 1 tahun, saham tersebut naik sebesar 75 juta dolar. Ia pun langsung penasaran apakah perusahaan Living Robotics melakukan hal yang sama, dan sasaran Wolf adalah Rita, asisten dari Lamar. Ia pun dengan segera menyiapkan senjatanya, dan langsung pergi ke sana. Di perjalanan rekan wanitanya memberitahu jika urusan ini bukanlah hal yang penting baginya. Setibanya di sana, Wolf melihat seorang pria yang tengah berjalan dan ternyata itu adalah Braxton. Ia berjalan mengendap-endap di balik mobil tetapi ternyata Braxton menyadari hal itu, dan ia pun langsung menembak mobil yang menjadi tempat persembunyian Wolf, kemudian Braxton pergi dari sana. Wolf tiba di tempat tinggal Rita. Ia menemukan Rita sudah tewas dengan peluru yang bersarang di kepalanya. Adegan berlanjut ke Medina dan rekannya, yang terus mencari tahu pola pergerakan dari informasi yang mereka temukan. Setelah berhasil menemukan polanya, Medina meminta rekannya untuk mencari nama Christian sebagai akuntan. Rekannya menemukan 2 nama Christian Wolf yang memiliki sertifikat sebagai akuntan. 1 Christian Wolf memiliki pembukuan yang bersih dan 1 Christian Wolf lainnya memiliki perusahaan akuntan. Awalnya mereka tak menaruh curiga. Medina tiba-tiba bertanya-tanya tentang siapa yang memulihkan pendanaan restoran yang berada di sekitar perusahaan orang kedua. Rekannya pun mulai mencari tahu dan ternyata semua pendanaan tersebut dimodali oleh akuntan dan manajer dari seluruh restoran tersebut adalah Christian Wolf. Medina pun langsung menyiapkan laporan, lalu ia bertemu dengan Ray. Di sana ia menjelaskan dan memberitahu tentang pembukuan dari setiap restoran yang berada di sekitar perusahaan ZZZ Accounting. Melihat laporan yang Medina kumpulkan, Ray langsung memeriksa hal tersebut. Tetapi Medina yang bersemangat langsung menyuruh Ray bersiap-siap, karena mereka akan pergi ke Chicago untuk mengejarnya. Adegan beralih ke Wolf yang telah kembali ke hotel. Ia melihat Dana yang saat itu sedang tertidur. Melihat Dana yang sudah tertidur, mengingatkan Wolf kepada masa kecilnya, saat ia disuruh oleh ayahnya untuk menolong seorang wanita yang sedang dibuli di tengah hujan. Ayahnya bilang ke mereka berdua, untuk berbuat baik dan melupakan rasa takut, kemudian saat ayahnya menyuruh Wolf untuk pergi. Wolf keluar dari mobil dan langsung menghajar anak-anak kecil yang mengganggu wanita tersebut. Karena sangat ingin melindungi Dana, Wolf memutuskan untuk meninggalkannya, tak lupa ia menulis sebuah surat perpisahan untuk Dana. Sementara itu Lamar yang khawatir jika kebocoran perusahaannya akan segera terungkap, memutuskan untuk menyewa Braxton. Ia ingin dirinya dilindungi dari seorang akuntan gila yang bernama Wolf. Beberapa penjaga pun langsung disiapkan. Termasuk kamera pengawas dan segala macam alat perlindungan diri. Lamar memberitahu jika Wolf takkan berhenti mengejarnya. Di Chicago, Ray dan Medina mulai memeriksa kediaman Wolf. Di sana ia melihat beberapa kamera pengawas tersembunyi, serta sekaligus menemukan sebuah senjata mesin. Medina yakin jika Wolf yang mereka kejar adalah sasaran mereka. Saat beristirahat Ray cerita tentang pengalamannya pada tahun 2006. Saat itu ia telah mengintai Wolf selama 6 bulan, namun Wolf yang bergerak dengan cepat justru sulit untuk ditangkap. Justru dirinya sendiri yang tertangkap oleh Wolf. Ia diberi pertanyaan tentang namanya dan jumlah anak yang dimilikinya. Sejak saat itu, hidup Ray berubah. Kemudian Ray tengah menginvestigasi tentang kematian dari Francis, seorang akuntan yang telah bekerja selama 40 tahun untuk keluarga Gambino. Francis merupakan teman setia dari semasa mereka di penjara. Di dalam penjara mereka menutup diri dan hanya melakukan aktivitas berdua seperti bermain catur, menonton TV bersama. Suatu hari,
Francis dinyatakan bebas setelah bosnya bersaksi akan melindungi dirinya, namun semua itu hanyalah tipuan semata. Francis ditangkap oleh anak buahnya, lalu menyiksa Francis hingga tewas. Belum 1 bulan keluar dari penjara, Francis ditemukan tewas di sebuah tong sampah. Sebuah surat tak sengaja terbaca oleh Wolf, dan disitulah ia mengetahui jika Francis telah tewas. Mendengar kabar tersebut, Wolf menghajar penjaga dengan meretakkan tulang kepalanya menggunakan termos. Dan ia berhasil keluar dari penjara, untuk membunuh komplotan penjahat. Ray menceritakan hal tersebut, dan meminta Medina agar mengejar Wolf. Setelah kejadian itu Wolf ditemukan menghajar 6 warga, dan ia juga terlihat saat sesi pemakaman seorang wanita yang merupakan warga di sekitar sana. Ia datang bersama seorang pria yang merupakan kolonel angkatan darat, setelah diusut cukup lama. Ternyata wanita yang meninggal tersebut adalah ibu dari Wolf, dan mantan istri dari ayahnya. Karena mereka bukanlah bagian dari keluarga korban, Wolf mulai menghajar para penjaga hingga membuatnya kembali di penjara. Dalam kejadian itu ayahnya tewas tertembak. Mendengar cerita tersebut, Medina hanya menjawab jika Wolf adalah orang yang membantu kartel mengelapkan uangnya. Saat Medina selesai mengatakan hal tersebut, kemudian telepon berdering terdengar suara wanita tersebut meminta Ray untuk menurunkan kakinya. Ia mengatakan jika dirinya akan memberitahu letak keberadaan Wolf. Ternyata Wolf sedang berada di kediaman Lamar, yang saat itu dijaga oleh Braxton dan pasukannya. Wolf berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka dengan cara menyusup sedikit demi sedikit. Salah satu penjaga terkena tembakan tepat di kepalanya, akhirnya timnya pun dengan cepat berada pada posisinya masing-masing, tetapi usaha mereka sia-sia. Wolf bergerak dengan lihai serta ia membunuh anak buah Braxton satu persatu, baik itu ditembak atau dipukul hingga tewas. Wolf benar-benar menggila ketika menyerang korbannya. Dan setelah semua anak buah Braxton tewas, ia mulai berhadapan dengan adiknya sendiri yakni Braxton. Braxton bertanya mengapa Wolf melakukan ini semua. Wolf hanya meminta maaf kepada Braxton. Braxton sempat menghajar Wolf berkali-kali, namun Wolf sama sekali tak membalasnya. Ternyata Braxton kecewa dengan apa yang dilakukan Wolf, karena ia telah menelantarkannya. Wolf lebih memilih hidup bersama ayahnya daripada berusaha menemui adiknya. Lagi-lagi Wolf minta maaf, saat mereka sedang berbincang terkait keluarga mereka. Lamar pun muncul dan meminta Wolf untuk menghentikan ini semua. Ia mengatakan jika dirinya mempunyai alasan tersendiri. Tak peduli dengan ucapan Lamar, Wolf menembak Lamar hingga tewas. Lalu Wolf pergi begitu saja meninggalkan adiknya. Adegan beralih ke pidato agen di hadapan wartawan. Adegan beralih lagi ke institusi penyakit saraf, di mana sepasang orang tua yang sedang berkonsultasi ke seorang dokter di sana. Dokter bilang bahwa anak mereka spesial. Lalu anak itu masuk ke sebuah ruangan. Di sana terdapat foto petinju yang di mana itu adalah puzzle yang disusun Wolf ketika sedang konsultasi. Anak itu bertemu dengan seorang wanita penyandang autisme juga. Kemudian dokter bilang bahwa wanita itu ia angkat menjadi anaknya, dan ia adalah alasan mengapa dokter membangun tempat ini. Kemudian wanita membuka komputer miliknya kemudian ia mengajak berbicara anak tersebut melalui ketikan. Ternyata wanita itu adalah rekan dari Wolf yang biasa membantu misi Wolf. Di dinding terdapat foto dirinya bersama Wolf ketika masih kecil. Adegan berpindah pada Dana yang mendapat hadiah dari Wolf. Hadiah tersebut berupa lukisan-lukisan yang berada di trailer miliknya. Sementara Wolf memutuskan untuk mengasingkan dirinya, dengan identitasnya yang baru. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Accountant. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.